you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin, namaku Fani. Aku mau nyeritain pengalaman hororku waktu aku KKN di Sumedang. Tahun 2014 aku KKN di kota Sumedang, tepatnya di daerah Cimalaka. Beberapa minggu sebelum KKN, aku sama anggota kelompok yang lainnya tuh survei tempat dulu. Ya, selain untuk mengenal lingkungan di perkampungan itu, kita juga nyari posko untuk kita tempatin selama kita KKN di sana. Kita nggak sendirian, kita ditemenin sama Pak Jajang. Pak Jajang ini kayak mentor kita gitulah di situ. Jadi kita kalau ada apa-apa ke Pak Jajang. Setelah kita keliling-keliling dan dapatlah kita posko untuk kita tempatin selama KKN. Rumahnya nggak terlalu besar. Kalau aku bilang sih kayak letter L gitu, kebayang nggak sih? Jadi rumahnya tuh manjang gitu. Denahnya tuh kira-kira teras depan. Terus begitu kita buka pintu depan itu langsung ruang tengah gitu. Lalu ada 3 kamar. Kamar pertama, aku bilang kamar depan lah ya. Kamar pertama itu kamar depan. Terus 2 kamar lagi itu ada di tengah dengan posisi yang berhadapan-hadapan gitu. Nah di belakang kamar ketiga, di pinggir kamar ketiga ada satu pintu yang kalau kita buka itu pintu itu mengarah ke tempat kita untuk menjemur pakaian. Nah di seberang pintu itu ada pintu lagi yang kalau kita buka mengarah ke dapur, kamar mandi sama pintu belakang. Rumahnya kosong, gak ada barang apa-apa kecuali satu barang doang, lemari makan yang disimpan di belakang pintu di dapur. Itu pun gak ada isinya, ada piring kayak gitulah, sedikit tapi gak terlalu banyak. Sampailah kita pada hari H KKN. Kita beres-beres di posko, beres-beresin barang dan lain sebagainya. Kita sepakat kalau 2 kamar yang di tengah itu kita pakai untuk nyimpen barang-barang. Jadi untuk tidur kita cuman pakai 1 kamar doang, kamar depan doang. Dimana kamar depan itu cuman muat dipakai untuk 5 orang. Sementara anggota KKN kita itu ada 11 orang. Jadi 6 orang sisanya itu tidur di ruang tengah, termasuk aku. Kalau diurutkan posisi tidurnya, kalau diurutkan itu dari paling ujung itu ada Juwita, lalu GG, terus aku, terus anggota yang lainnya. Nah di suatu malam setelah kita selesai rapat evaluasi sekitar pukul 7 atau 8 ya, aku lupa. GG bilang kalau dia mau main ke rumah temennya yang di Sumedang kota. Jadi rumah temennya tuh di pusat kota gitu. Orang rek ulinnya Kak Ima babaturan di Sumedang kota. Dia bilang gitu, yang artinya ya aku mau main ya ke rumah temen di Sumedang kota. Jarak antara Cimalaka sama Sumedang kota sih nggak terlalu jauh, kalau ditempuh sekitar 15-20 menitan lah. Cuman memang kalau malam itu jalannya sepi. Terus teman-teman yang lain nanya, ke posko lagi jam berapa katanya. Dia ngejawab, kalau misalkan belum terlalu malam aku ke posko lagi, tapi kalau kemalaman
aku nginep di rumah teman gitu. Jadi GG nggak ngasih kepastian kan dia mau balik ke posko lagi apa enggak gitu. Terus karena kegiatan kita siang itu padat, capek banget gitu, jam 10 jam 11 kita udah pada tidur. Karena GG nggak ada, jadi otomatis posisi tidur setelah Juwita itu aku kan, Juwita, aku, dan yang lainnya. Karena GG kan nggak ada. Sekitar 1:30 aku kebangun, tapi nggak yang keadaan kebangun yang fresh gimana, nggak. Aku juga masih ngantuk-ngantuk gitu, masih merem-merem gitu karena setengah sadar lah, ngantuk gitu. Aku kebangun karena ngedengar suara berisik dari pintu depan. Kayak ada seseorang yang berusaha untuk membuka pintu. Kayak kita kalau misalkan masukin kunci ke lubang kunci kan berisik kan ya, krek 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 gitu. Nah aku lihat, oh GG bilang. Setelah itu si GG nutupin pintu lagi, kunci lagi. Terus si GG ke belakang. Aku sih mikir, oh mungkin mau bersih-bersih gitu lah. Karena kan dia abis dari luar gitu, mungkin mau bersih-bersih dulu. Setelah itu aku tiduran lagi. Aku ngadep ke kanan. Ternyata GG udah ada juga tiduran di situ, di posisi di tempat dia biasa tidur. Aku tiduran lagi ngadep kanan, aku lihat GG, dia juga udah tiduran ngadep ke aku dengan mata melotot. Aku nggak yang kaget, nggak yang panik karena posisinya waktu itu juga aku masih merem-merem, aku masih ngantuk, kebangun karena nggak dengar suara berisik. Aku cuma bilang, cuma nanya gini doang sih GG, malam banget sih G, itu sambil suara masih ngantuk-ngantuk juga. Tapi GG diem aja, nggak ngejawab, nggak gimana, tapi dia tetap melotot ke aku. Lalu besok paginya setelah semua selesai mandi dan sarapan juga udah siap, ketua kelompok kita AG bilang, ayo sarapan katanya. Karena kita dari awal kalau sarapan atau makan malam kita usahain harus bareng-bareng gitu. Tapi aku nggak lihat GG di situ. Aku mikir GG mungkin masih mandi gitu, masih di air gitu. Makanya aku bilang ke teman-teman, bentar dulu dong, tungguin si GG bilang gitu. Terus teman-teman yang lainnya kayak yang, apaan sih Van, si GG kan nggak pulang katanya. Tadi malam kan kamu tahu sendiri dia main ke rumah temannya di Sumedang. Aku dengan heran, loh aku bilang, jadi si GG belum pulang. Terus dalam hati tuh, terus yang tadi malam itu siapa? Itu beneran loh, mukanya GG, badannya GG, tidur di sebelah aku, ngadep ke aku dengan mata melotot. Aku kaget, tapi dari situ aku belum berani cerita ke teman-teman karena KKN masih lama juga, jadi ya aku nggak mau bikin mereka parno apa gimana lah. Ya udahlah, aku pendam sendiri. Nah lalu beberapa hari berlalu, nggak ada kejadian apa-apa sampai pada suatu siang pas kita lagi mau ada kegiatan di desa, kita masing-masing lagi siap-siap nih. Aku sendiri lagi nyetrika baju di ruang tengah. Aku ngeliat dengan jelas ada anak kecil yang lari. Anak kecil botak lari dari kamar tengah ke pintu belakang tempat kita jemur pakaian. Aku ngeliat dengan jelas gimana dia buka pintu sampai tutup pintu lagi ke tempat jemuran itu. Aku yang notice ada anak kecil lari itu, ngeliat anak kecil lari, aku langsung simpan setrikaan, terus aku lari juga, aku kejar dia ke tempat jemuran, aku buka pintu dan gak ada apa-apa. Aku di situ masih yang mikir biasa aja gitu, karena pikiranku tuh kadang ya udahlah ya gitu, asalkan gak ganggu ya udah biarin aja, dan mungkin cuman halusinasiku aja lah gitu. Cuman halusinasiku aja karena akunya capek apa gimana gitu.
Nah dari situ aku masih belum cerita ke teman-teman. Sampailah kita pada penghujung KKN. Sebelum beres tuh kan biasanya suka ada acara gitu ya, rame-ramean gitu di lapangan, semacam panggung hiburan gitulah gitu. Aku lupa banget, aku lupa waktu itu aku lagi mau ngapain di posko di saat semua teman-teman tuh udah nggak ada gitu. Maksudnya ke lapang kayak apa kemana gitu, udah nggak ada di posko. Aku waktu itu posisinya berdua sama entah sama Fitri apa Erlisa. Aku berdua di posko dan aku jalan menuju dapur. Aku lupa deh mau ngapain waktu itu ke dapur. Aku pergi ke dapur. Aku buka pintu yang mengarah ke dapur. Belum aku melangkah sedikit pun dari mulut pintu itu, gak tahu kenapa ujung mataku notice ada sesuatu berwarna putih di sebelah kanan atas. Dan aku pengen banget ngeliatnya. Gak tahu kenapa di saat seperti itu susah banget untuk menghilangkan rasa kepo tuh susah gitu. Untuk bilang ya udah Sivan gak usah dilihat tuh susah gitu. Dan kepala tuh bener-bener pengen nengok gitu. Dan setelah aku tengok ke arah kanan atas, aku lihat ada pocong yang lagi duduk di atas lemari. Aku gak lihat mukanya, aku notice itu pocong. Aku notice itu pocong karena aku ngelihat ikatan di kakinya gitu. Setelah aku tengok ke atas, aku langsung palingkan lagi muka aku, lurus ke depan. Aku dengan tangan yang masih memegang pintu tapi udah mulai gemetar juga. Aku istighfar, astagfirullahaladzim. Aku langsung tutup pintu. Terus temanku nanya, kenapa Van? Aku yang gak bisa nyerita karena posisinya tangan gemeter terus badan lemes gitu. Cuman alhamdulillahnya nggak pingsan di situ. Aku yang nggak apa-apa dengan suara yang masih gemeter gitu, suara yang masih ketakutan kayak gitu. Nggak ada apa-apa, aku bilang. Dan speechless aja. Terus habis itu kita ke lapang kemana gitu, habis itu udah aja. Setelah KKN beres gitu, kita pamitan kan ke warga di sana. Aku lupa, aku tuh udah nyeritain ini ke teman-temanku apa belum. Yang jelas kalau nggak salah udah ke beberapa orang, nggak tahu Fitri, Riana apa Erlisa. Yang jelas aku udah nyeritain ini ke Pak Jajang. Aku nanya ke beliau, aku bilang gini, Pak, emang di posko sana ada penunggunya ya? Pak Jajang bilang, ada katanya, perempuan rambutnya panjang. Lalu aku heran gitu, lalu aku ceritain lah semuanya gitu. Aku ceritain semuanya yang aku alami di rumah itu. Pak Jajang juga heran gitu, kok malah nggak ketemu sama nyonyanya gitu. Ya amit-amit, mudah-mudahan nggak ketemu gitu. Cuman ya udah sih nggak yang gimana-gimana. Cuman mungkin kita waktu itu pas masuk ke sana lupa nggak azan apa gimana, nggak tahu juga. Yang jelas kita alhamdulillah KKN-nya sih lancar, terus semua anggotanya juga tidak kekurangan suatu apapun gitu. Nah, sekian pengalaman horor aku. Intinya sih dimanapun kita berada, kita harus selalu ingat sama Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kirim cerita kamu ke alamat berikut.